tradisi, jadi pembuatan batik itu jangan dilupakan. Jadi apa-apa yang lama itu harus menjadi tonggak, harus menjadi dasar. Nah, kalau misalnya mau bersemi silahkan, tapi tonggak itu akan kokoh berdiri. Ya, saya sering dipanggil Neneng Iskandar. Sebetulnya nama lengkap saya adalah Sri Sintasari Iskandar. Berkecimpungnya itu memang di wastra, dan kebetulan juga di samping itu saya juga belajar apa yang ada kaitannya dengan wastra sampai sekarang. Dari Masgo, kebetulan memang saya dengan guru saya itu selalu memanggil dengan kata Masgo. Nama lengkapnya adalah Gutikswan Panembahan Harjonagoro. Era tahun 50-an mereka, yaitu para mahasiswa dari UI itu bekerja sama dengan ISTI. ISTI itu adalah singkatan dari Ikatan Seni Tari Indonesia, akan mempergelarkan tarian dalam rangka Dias itu yang akan diadakan di Istana Negara. Pagelaran ini dihadiri oleh Bung Karno atau presiden pertama kita. Di dalam pagelaran ini, Masgo itu berperan menari tari Putro Alusan, yaitu gandrung Gambiranom. Jadi karena terkesan dengan tariannya yang begitu mempesona, itu di belakang panggung dengan membawa bunga, itu kemudian diberikan kepada Masgo, kemudian menanyakan dan juga memberikan ucapan bahwa tariannya sangat bagus. Jadi dengan begitu, itu adalah perkenalan pertama dari Bung Karno dengan Masgo. Getuksan itu memang dari kecil itu sudah menyatu dengan segala sesuatu yang berbau batik. Jadi misalnya baunya Gondorukem itu seperti apa, kemudian dan juga di dalam pergaulan itu memang Masgo itu sangat erat bergaul dengan para pembatik-pembatik itu. Jadi dari pembatik itu pula Masgo itu bisa belajar misalnya mocopat, belajar membaca tetapi dengan bahasa Jawa ya yang halus. Kemudian bagaimana cara untuk dalang dan menari pun. Jadi Masgo itu karena hidup di dalam lingkungan yang begitu Jawa, karena nenek kakeknya ini juga pencinta kesenian Jawa. Masgo itu juga gurunya itu tidak tanggung-tanggung. Gurunya itulah Profesor Chan Chu Sim, itu adalah profesor dokter ya. Chan Chu Sim itu seorang Tionghoa tetapi Muslim. Dia itu adalah ahli sastra dan sejarah Jawa. Kemudian dia pun menari pun itu juga yang mengajarkan itu juga Profesor Purbo Caroko. Jadi betul-betul dia belajar semuanya itu kepada ahlinya dan semuanya itu merasuk. Nah, disitulah sosok dari Gutikswan. Nah, pada waktu di Bali itu Masgo melihat
temannya orang Bali memakai tenun Bali yang memakai ragam hias ayam. Oleh karena itu Mas Go membuat pertama itu adalah sawung galing. Nah ini adalah sawung galing. Kalau di cerita rakyat Jawa Timur, sawung galing itu adalah sebetulnya sosok orang yang selalu melindungi rakyat kecil di zaman penjajahan Belanda. Namanya juga sawung galing. Padahal sebenarnya sawung galing itu adalah nama ayam. Nah ini di sini Mas Go memberikan sentuhan adalah dengan latarnya itu semua diisi dengan ini namanya kalau di teknik membatik itulah cecek banyu mili. Jadi semua diberikan cecekan itu yang mengikuti pola-pola dari ragam hias yang ada di kain ini. Ini sangat sulit karena kain batik tulis itu pakemnya itu tidak hanya satu sisi yang dibuat. Jadi begitu sudah selesai dari sisi depan itu harus dibalik, di belakangnya diterusi, jadi tidak boleh meleset satu titik pun. Jadi sebetulnya kalau batik tulis yang halus itu mau dipakai bolak-balik itu bisa. Nah ini adalah karya Mas Go yang menurut mereka para pembatik itu adalah yang sangat anggun, dan juga di mana yang tadinya warna-warna yang tradisional yaitu warna-warna soga itu Mas Go mengawinkan dengan warna-warna yang ada di pesisiran, yaitu warna-warna yang cerah. Di dalam batik Indonesia ini parang ini tidak berupa garis, tetapi ini sebetulnya adalah cecek. Jadi ini adalah bukan satu garis lurus, tetapi ini adalah satu titik-titik yang menyambung menjadi motif dari parang. Kemudian ini juga adalah pola yang lama yang biasa disebut adalah Maduretno. Kebetulan pola ini yang pertama membuat itu adalah selir dari Pakubuwono ke-7. Nah ini oleh Mas Go dibuat berwarna orange dengan soga. Jadi batik Indonesia itu ternyata oleh Mas Go itu adalah perpaduan antara batik-batik yang tradisional dipertemukan dengan warna-warna dari pesisiran. Ini batik Indonesia karya Adiluhung dari Kutiksan Panembahan Harjonegoro. Di sini sawung galingnya latarnya hitam, jadi tidak banyu mili seperti yang pertama. Kemudian ayamnya pun itu juga warnanya lebih cerah. Kalau yang ini pandan binetot, filosofinya adalah pandan itu kalau ditarik itu akarnya akan putih. Jadi sesuatu kita itu harus melakukan dengan hati yang paling bersih dari dalam. Anggrek hurak latarnya adalah geringsing gabah. Geringsing itu artinya dari maksudnya geringsing itu dari kata gering itu sakit, ing itu tidak, supaya tidak sakit. Jadi biasanya kalau kain geringsing itu di dalam tradisional orang Jawa itu kalau ada yang sakit diselimuti dengan kain yang beragam hias geringsing supaya mudah-mudahan sakitnya itu bisa sembuh. Ini nah ini parang baris, ini juga begitu. Kalau tadi berwarna, ini adalah warna soga dengan latar hitam, dan ini juga semua adalah cecekan. Jadi bukan berupa garis, tetapi adalah cecek ya. Jadi titik-titik yang membentuk barisan. Yang saya banyak belajar dari Mas Go itu begini, kalau kita akan membuat sesuatu apapun, kita harus tahu dasarnya, dan sebetulnya kalau misalnya yang dibuat itu contohnya adalah batik misalnya, kita harus tahu batik itu apa sih, dan kemudian sejarahnya dari semua keseluruhan batik
itu apa? Batik itu kalau menurut Masku yang saya dapat dari Masku, dia mengatakan jangan takut bahwa batik itu akan punah selama kaitannya adalah batik itu berkaitan dengan misalnya seni tari. Karena kalau kita lihat itu di dalam ragam hias batik itu ada namanya ukel. Padahal di tarian itu juga ada namanya ukel. Batik yang kekinian ini itu Masku mengharapkan bahwa tradisi jadi pembuatan batik itu jangan dilupakan. Jadi apa-apa yang lama itu harus menjadi tonggak, harus menjadi dasar. Nah kalau misalnya mau bersemi silahkan, tapi tonggak itu akan kokoh berdiri. Nah itu yang menurut saya batik itu akan tetap lestari di mana tradisi dan segala sesuatu yang dibuat itu harus dijiwai. Nah itulah Masku selalu mengatakan nek gawe opo-opo kuwi harus pakai rasa. Jadi rasa itu adalah yang paling dalam dari kita, sehingga membatik pun juga kita mengetahui sebetulnya yang dibatik itu apa, pakemnya apa, kemudian filosofinya apa. Nah itu semuanya berkaitan dengan tradisi. Nah itu yang jangan dihilangkan. Di momen Pekan Kebudayaan Nasional kali ini, saya Anissa Bella atau Abel akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat mengenai songket dan upaya melestarikannya. Nah, sahabat saya yang satu ini yang ada di seberang sana, Merdi Sihombing, beliau merupakan CEO of Eco Fashion Indonesia, founder Merdi Sihombing Foundation, Sustainable and Ethical Designer, Textile Artist, Community Development, dan juga seorang singer. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak menyaksikan profil singkat dari seorang Merdi Sihombing. Jadi mari kita saksikan video singkat ini berikut ini. Merdi Sihombing dikenal sebagai desainer tenun ikat Indonesia. Pria kelahiran Medan, Sumatera Utara ini menjadi pegiat pengembangan dan pelestarian kain songket dan ulos sebagai wastra yang menjadi warisan budaya asli Indonesia. Melalui dedikasi dan jerih payahnya, ia ingin menjadikan songket dan ulos makin punya nama. Lebih dari 15 tahun, Merdi setia mengampanyekan sustainable fashion di berbagai pameran fashion dunia. Ia juga berkarya di banyak proyek pemberdayaan masyarakat. Lulusan fashion dan tekstil di Bunka School of Fashion Indonesia, Esmod Jakarta dengan kursus pendek, dan Fakultas Seni Rupa di Institut Kesenian Jakarta dengan fokus kria tekstil ini, bermimpi menjadikan songket dan ulos makin mendunia dan mengharumkan nama Indonesia. Nah, itu dia tadi profil singkat dari Bang Merdi Sihombing. Kali ini langsung saja ya, saya coba untuk menghubungi Bang Merdi Sihombing secara langsung dari sini. Halo Bang Merdi Sihombing. Hai Abel, cantik. Apa kabar? Apa kabar? Wah, kamu look so fresh ya during this pandemic. Tetap wow, ini kayaknya backgroundnya lagi di mana nih Bang? Oh, harus tetap fresh, harus tetap sehat-sehat. Ini backgroundnya di pameran karyaku berkarya untuk komunitas pengrajin dari Desa Ternate Umapura, Desa Silalai, itu kain tenun ya, kain tenun ramah lingkungan hasilnya. Lalu Anyaman Purun, ini pameran Anyaman Purun dari Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Dan pameran ini di alun-alun Indonesia, lantai 3 Grand Indonesia. Ini memang luar biasa ya, sosok Bang Merdi ini benar-benar dari hulu sampai hilir. Nih kalau aku perhatiin ya kan, luar biasa banget. Beliau nih ada benar-benar di semua lini nih, benar-benar dari hulu sampai hilir. Nah Bang Merdi, ini kita kali ini mau berkenalan nih sama teman-teman semua di dalam momentum Pekan Kebudayaan Nasional kali ini. Nah kita akan membahas mengenai salah satu karya Bang Merdi, yakni Songket dari Sumatera Utara. Nih, kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nggak apa-apa ya Bang Merdi? Oh, boleh dong. Oke. Tapi sebelum itu mungkin kita menyamakan dulu nih pengertian kita, definisi kita mengenai Songket itu sendiri. Nah, dari Bang Merdi mungkin bisa bercerita nih mengenai sejarah singkat dari Songket Sumatera Utara terlebih dahulu, kita kupas dulu. Ini seperti apa? Oke, kalau kita bicara Songket ini adalah sebuah teknik pembuatan kain. Nah, kalau bicara kain itu ada lungsi dan ada pakan. Kemudian pertama-tama dibuat lungsinya, baru kemudian diisi dengan pakannya. Nah itu namanya tenun polos. Lalu kemudian manusia berpikir bagaimana membuat kain yang ada motifnya. Lalu terciptalah sebuah pemikiran dari keinginan untuk membuat kain bermotif itu. Jadi memasukkan pakan ataupun benang tambahan ke pakan. Nah, ke pakan. Nah, biasanya Songket ini menggunakan yang pakan yang supplementary webnya ini atau pakan tambahnya menggunakan benang dari metalik yarn ataupun benang metalik itu yang warna emas dan warna silver atau warna perak gitu loh. Itu ceritanya tentang Songket ini. Nah, Bang Merdi, apa sih sebenarnya? Ini penasaran banget sih aku. Apa yang melatar belakangi Bang Merdi ini giat dalam mengembangkan dan melestarikan kain Songket dari Sumatera Utara ini? Soalnya nih, Bang Merdi ini kan bener-bener kayak nggak sungkan-sungkan gitu, naik turun gunung, keluar masuk dusun gitu kan, demi sebuah obsesi gitu. Itu kenapa sih Bang Merdi? Sebenarnya bukan obsesi ya. Saya melihat ada sebuah bisnis yang bisa dipertanggungjawabkan dan juga ini tanggung jawab kita terhadap kekayaan ragam budaya kita. Oke. Ragam budaya gitu. Jadi ini sebuah pertanggungjawaban aja sama kita ini untuk membuat ini menjadi sebuah keberlangsungan. Ini menarik sih isu ini. Ibaratnya ini kita bahas soal sustainable and ethical kan, ya kan, fashion gitu. Dimana sekarang kalau kita lihat brand-brand indie brand ataupun brand-brand yang memang desainer-desainer yang udah ternama di dunia, bahkan sekarang kan ini sangat sangat mengarah kepada tren sustainable fashion, ya kan, ethical, sustainable, keyword-keyword tersebut. Nah, tapi Bang Merdi ini udah benar-benar dari zaman sebelum ini bahkan menjadi tren dan gaya hidup, ya nggak sih? Nah ini bagaimana sih Anda menanggapi hal ini? Kenapa saat itu bisa kepikiran ke sana gitu Bang Merdi? Ada peluang bisnisnya gitu, karena ketika melihat marketnya Songket ini, itu adalah perempuan-perempuan dari Tanah Batak. Bahkan mereka itu punya paling minim itu 5 Songket tuh mereka punya. Jadi anaknya lahir, mereka dari kawin, anaknya lahir, kemudian mengawinin saudaranya. Bahkan ada yang ke gereja itu harus pakai Songket. Dan market Songket yang dibuat di provinsi tetangga sebelah itu adalah perempuan-perempuan Batak. Jadi saya melihatnya ada sebuah peluang untuk menjadikan produk Songket yang dari pengembangan kain ulos. Dan tadi bicara tentang tren sustainable fashion. Sebenarnya kata-kata sustainable itu keberlangsungan itu adalah identik dengan budaya. Karena budaya kita kan terus dia berlanjut. Itu berlanjut. Nah, 3 tahun yang lalu ketika saya diundang di Sustainable London Fashion Week di Sentra Saint Martin, ada pertemuan sustainable ya, forum, dan menetapkan bahwasanya sustainable fashion is a culture, budaya. Dan setiap saya show membawa kain-kain tenun, entah dia Songket, entah tenun ikat ke negara-negara yang ada di global, dan teman-teman dari sustainable fashion itu bicara sama saya, ngomong kekuatan sustainable fashion kamu Merdi itu adalah budaya kamu gitu loh.
kembali ketika saya dari awal selalu ada di track sustainable fashion, karena sebenarnya saya tuh hanya mau mengembalikan budaya leluhur kita yang sudah ada dan harus tetap ada, dipertahankan. Jadi cuman itu aja gitu. Bang Merdi, kita juga melihat sosok Bang Merdi Sihombing ini memiliki komitmen yang besar nih dalam melestarikan kain songket melalui inkubator-inkubator, ya kan, memberdayakan masyarakat nih, khususnya anak-anak muda, agar seni kita ini, agar pengrajin-pengrajin ini nih nggak kehilangan panggung, kurang lebih kayak gitu. Nah, Bang Merdi sendiri gimana sih, bisa diceritakan pengalamannya dalam membangun inkubator-inkubator ini? Saya lihat itu perkembangan kain-kain tenun di negara-negara yang saya kunjungi seperti India gitu. Itu bisa maju kain tenun mereka, kain tenun mereka, ada songket mereka kan luar biasa yang sari. Karena ternyata itu di tangan generasi muda. Okay. Nah, sementara kita di sini kita ketakutan banget. Kenapa? Karena pengrajin tuh banyak orang-orang tua. Kan selalu kan persoalannya gitu, wah pengrajin itu orang-orang tua, anak-anak muda itu nggak mau gitu. Nah, berangkat dari sini akhirnya kepikirlah kita mendidik anak-anak muda untuk mengerjakan kain songket yang hasil pengembangan dari ulos di Samosir. Jadi anak-anak ini yang masih sekolah, yang tinggal di bukit-bukit, rumahnya itu jauh di perbukitan, di Dolok namanya. Nah, mereka itu pagi-pagi sekali harus berangkat sekolah gitu loh. Nah, ketepatan masih keluarga daripada istri saya. Oh, saya kawin dengan istri saya penenun ya. Oh, wow. Jadi sebuah perkawinan soal seniman, nama seniman. Lalu istri saya itu sama saya, kita diskusi kenapa enggak mereka kita taruh di rumah kita ajarin mereka bertenun. Jadi pulang sekolah mereka kita ajarin, dan akhirnya mereka itu sambil sekolah, sambil bisa menenun dan bisa mencukupin biaya sekolah mereka, bahkan akhirnya mereka membantu keluarga mereka. Oke, dari circle kita sendiri ya? Iya, betul. Jadi perkembangan songket yang ada di Sumatera Utara itu boleh dikatakan hanya di 2 titik. Satu di Batubara dan kemudian di Tanah Batak. Nah, di Tanah Batak dimulai dengan songket Bataknya ini, songket tobanya itu saya lah yang memulainya dalam bentuk kekinian dan dijadikan sebuah industri yang berkelanjutan. Terus menciptakan generasi-generasi baru, penerus-penerus Bang Merdi berikutnya. Ini nggak pernah takut tergeser ya Bang Merdi. Itu gimana sih Bang Merdi? Tetap kreatif, terus ATM aja, ATM. Apa tuh ATM? Amati, tiru, dan modifikasi apa yang sudah. Itu aja kuncinya. Jadi nggak pernah takut karena segala sesuatu kan cepat berkembang. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan nih kepada teman-teman semua di sini dalam rangka Pekan Kebudayaan Nasional kali ini? Ya tadi kalau mau bekerja di lahan atau di ladang budaya, nomor 1 itu kita harus jujur, itu aja dulu. Karena kalau udah jujur, kita bekerja diawali dengan kejujuran, nanti itu semua peluang-peluang akan terbuka. Kejujuran dan ketulusan, tapi tentunya juga jangan lupa rumus dari marketing dan juga dalam mendevelop produknya ATM tadi ya kalau kata Bang Merdi ya. Oke, Bang Merdi Sihombing, terima kasih banyak atas inspirasi dalam perbincangan ini ya Bang Merdi ya. Ya, sama-sama Abel. Thank you. Thank you. Dari sosok Bang Merdi Sihombing ya, kita bisa belajar banyak hal banget nih. Cara konkret untuk mencintai Indonesia, ternyata ada banyak caranya nih. Ya kan, caranya tak lain adalah dengan mengenalkan sekaligus melestarikan warisan budaya Indonesia seperti yang beliau contohkan melalui kain songket. Sukses terus buat Bang Merdi Sihombing, selamat melahirkan karya-karya terbaik ya, karya anak bangsa tentunya yang terus mendunia. Melalui songket kita membudaya, melalui songket kita mendunia, melalui songket kita mencintai Indonesia. Saya Anissa Bila atau Abel undur diri, salam Indonesia.